Betul, dan oleh karena itu harus sangat hati-hati di dalam proses pembangunan, ya, karena itu akan terjadi yang viral seperti itu. Saya bertanggung jawab terhadap keselamatan satu ekor komodo bun di Rinca. Makanya saya akan berkunjung dengan PUPR, dengan wakil dari Dirjen Cipta Karya untuk memastikan bahwa protokol keselamatan pekerja dan komodo sama-sama pentingnya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kader Demokrat kesurupan seperti SJW. Padahal pemerintah saat ini sedang fokus pada pemberdayaan UMKM. Termasuk Sri Mulyani yang kemarin menyentil era Orba yang tak pernah mencatat aset bangunan dan tanah sebagai milik negara. Anehnya, Gembong Cikeas yang tak diusik malah mencari gara-gara meminta UNESCO menyurati Jokowi. Apakah mereka tidak puas sudah memprovokasi rakyat untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law? Kini, kader yang kalah pilgub pun harus turun gunung menjegal kebijakan pemerintah lainnya. Masih ingat nama Benny Harman? Kader Demokrat yang diisukan mikrofonnya mati saat rapat dengan DPR. Dia juga yang ngamuk-ngamuk saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami kasih saya 1 menit. Iya, saya masuk dalam kesempatan 1 menit. Iya, 1 menit. silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Saat semua fraksi patuh jalannya rapat, kader Demokrat ini seperti orang kerasukan teriak sana-sini. Padahal jauh hari SBY pernah mendukung undang-undang ini setelah kunjungan Airlangga. Benny juga sempat menegaskan kalau Demokrat mendukung undang-undang. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi, meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup, dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama perancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi akhirnya mereka balik badan dan memilih menjadi musuh negara di mana ada kebijakan baik langsung menjadi penentang utama. Mungkin benar jika ada hubungannya antara Benny kalah dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur 2018 silam seperti yang diusahakan oleh akun di Kebok. Kini, setelah isu salah satu pulau tempat habitat komodo atau Pulau Rinca dijadikan wisata Jurassic Park mulai ramai, Demokrat kembali tak ingin kehilangan panggung. Rupanya, keputusan Jokowi menarik Gerindra ke pemerintahan sangatlah tepat. Kalau tidak, pemerintah akan lebih kewalahan lagi dengan penolakan partai besar. Demokrat yang jumlahnya suaranya gurem aja udah cukup merepotkan seperti saat ini. Meski jumlah masa kecil, rupanya uang tak berseri mereka masih banyak, hingga ada isu mereka yang mendanai demo. Tapi melihat gelagat mereka belakangan jadi tambah mengkonfirmasi isu yang beredar. Sejatinya pembangunan Jurassic Park hanya bertujuan menghidupkan ekonomi daerah, apalagi di tengah suasana pandemi di mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembangunannya pun tetap memikirkan lingkungan sekitar dan tak mengganggu habitat komodo. Kita tidak bisa mengabaikan penduduk di sana yang antusias mendapat pekerjaan baru dari tempat wisata Jurassic Park. Biarlah satwa yang dilindungi hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar yang nanti akan semakin sejahtera. Setiap kebijakan pasti ada plus minusnya. Pembukaan areal sawah yang juga merusak ekosistem sekitar, termasuk pembangunan perumahan. Tapi kita tidak bisa menafikan kebutuhan manusia yang terus bertambah seiring meningkatnya populasi. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan dampak kerusakan lingkungan saat pembangunan dilakukan. Coba tanya SJW atau kader Demokrat yang sok membela alam sekitar.
Apa mobil mereka yang gunakan selama ini tak menggunakan BBM yang mencemari lingkungan? Apa pakaian dan bahan kimia yang mereka gunakan juga tak berdampak ke lingkungan atau ekosistem binatang dan tumbuhan? Tentu mereka tahu ada efek negatif, tapi karena terpaksa, jadi bagaimana lagi? Apa yang dilakukan oleh Benny Harman dengan melibatkan UNESCO justru menunjukkan ketergantungannya pada pihak asing. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyurati Presiden Joko Widodo secara resmi agar menghentikan mega proyek pemugaran kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya meminta PBB dalam hal ini UNESCO secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan proyek tersebut. Harus mutlak dihentikan, kata Benny lewat pesan singkat pada Selasa 27 Oktober 2020. Itu bukan saja milik Indonesia, tapi milik dunia. Dunia harus melindungi ekosistem komodo ini, tutur anggota Komisi 2 DPR RI itu. Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno menyatakan bakal mengawasi jalannya proyek pembangunan Jurassic Park di daerah konservasi Komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. KLHK ingin memastikan tidak ada komodo yang menjadi korban. Nggak boleh ada satu ekor pun komodo yang mati. Oleh karena itu, saya memastikan lagi, saya ke Pulau Rinca memastikan protokol yang lebih ketat lagi, terutama pada pekerja, ungkap Wiratno. Sementara, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores atau BOPLBF menyatakan pemugaran kawasan TNK bertujuan meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut. Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina mengklaim pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pemugaran atau pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Selain itu, klaim Shana, pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat lokal terkait rencana pengembangan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut. Tak heran, media seperti CNN selalu terdepan memberitakan Partai Demokrat karena SBY memang duduk sebagai komisaris di sana. Ironisnya, sebagai mantan pemimpin 2 periode, SBY dan cecenguknya hanya bisa merusui kebijakan pemerintah tanpa membeli solusi. Saat awal pandemi, permintaan lockdown yang digaungkan Demokrat belakangan malah dikecam WHO. Lockdown bukannya memutus rantai virus, malah menimbulkan banyak kematian dan menghantam perekonomian. Untungnya Presiden kita bijak dengan memberlakukan PSBB agar roda ekonomi tetap berjalan. Kini, aturan new normal diiringi Undang-Undang Omnibus Law untuk membuka lapangan kerja baru serta memberdayakan UMKM. Anggap saja seruan-seruan Gembong Cikea sebagai ujian penghambat untuk memajukan bangsa. Kita sebagai rakyat waras harus terus mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan keluar dari pandemi. Semoga Tuhan membungkam para politisi busuk yang selalu membawa nama rakyat untuk ambisi pribadi dan golongannya.